Pagi di Karangmoncol selalu datang pelan-pelan, seperti enggan membangunkan siapapun terlalu cepat. Udara masih dingin, menyisakan embun di daun pisang yang tumbuh liar di belakang rumah warga. Dari kejauhan, suara ayam bersaut-sautan, bercampur dengan derit pintu kayu yang mulai dibuka satu persatu. Pak Raji sudah bangun sejak sebelum subuh. Di dapur kecilnya yang sempit, ia duduk di bangku kayu sambil menatap panci besar yang belum dinyalakan. Tangannya menggenggam gelas berisi teh tawar yang sudah dingin. Ia tidak langsung memasak seperti biasanya, hanya diam, mendengarkan suara rumahnya sendiri. Dari dalam kamar, terdengar batu kecil anaknya, Dika. Pak Raji menoleh sebentar, lalu menarik napas panjang. "Belum bangun," suara Bu Sari terdengar pelan dari balik tirai dapur. "Sebentar lagi," jawab Pak Raji singkat. Bu Sari keluar sambil merapikan kerudungnya. Wajahnya terlihat lelah, meski ia mencoba tersenyum. Ia langsung menuju tungku dan mulai menyalakan api dengan cekatan, seolah itu satu-satunya hal yang masih bisa ia kendalikan. Kalau mau berangkat pagi, airnya harus cepat panas, katanya tanpa menatap suaminya. Pak Raji hanya mengangguk. Api mulai menyala. Bunyi kayu terbakar memecah keheningan pagi. Tak lama suara air di dalam panci mulai bergetar pelan. Rutinitas yang sama, setiap hari. Namun pagi itu terasa berbeda, meski tidak ada yang bisa benar-benar dijelaskan. Di luar, suara azan subuh menggema dari musola ujung gang. Suaranya sedikit serak, seperti pengeras suara lama yang sudah sering dipakai. Biasanya suara itu menenangkan Pak Raji. Tapi kali ini, entah kenapa terasa jauh. "Semalam sisa berapa?" tanya Bu Sari tiba-tiba. Pak Raji tidak langsung menjawab. "Masih banyak," katanya akhirnya. Bu Sari berhenti sejenak. Tangannya yang sedang memotong tahu terdiam di udara. "Banyak itu berapa?" Pak Raji mengangkat bahu. "Setengah panci." Bu Sari tidak melanjutkan pertanyaan. Ia kembali memotong tahu, tapi gerakannya tidak lagi secepat tadi. Dari kamar, Dika keluar dengan mata masih setengah terpejam. Rambutnya berantakan, dan ia mengucek matanya sambil berjalan pelan ke arah dapur. "Pak, hari ini aku boleh ikut?" tanyanya lirih. Pak Raji tersenyum tipis. "Sekolah dulu." Dika mengangguk, meski wajahnya tampak kecewa. Ia duduk di sudut dapur memperhatikan ayahnya mulai memasukkan tahu ke dalam air panas. Uap mulai naik perlahan. Dapur itu mendadak terasa lebih hangat, tapi juga lebih sempit. Di luar rumah, suara sapu lidi mulai terdengar. Ibu-ibu membersihkan halaman sambil sesekali saling menyapa. Obrolan ringan tentang harga beras, anak sekolah, dan siapa yang belum bayar iuran terdengar samar masuk ke dapur. Nama Pak Raji ikut disebut. "Masih sepi ya jualannya?" Padahal udah lama jualan. Ya, rezeki mah beda-beda. Tidak ada yang terdengar jahat, tapi cukup jelas untuk sampai ke telinga yang sedang diam. Pak Raji pura-pura tidak mendengar. Ia mengaduk panci lebih keras dari biasanya. Cairan di dalamnya berputar, memantulkan bayangan wajahnya yang terlihat lelah. Beberapa saat kemudian, tahu-tahu itu mulai mengembang. Aroma khas tahu peletok perlahan memenuhi dapur. Hangat, gurih, dan seharusnya mengundang selera. Namun bagi Pak Raji, aroma itu justru terasa berat, seperti pengingat. Kalau hari ini masih sisa, Bu Sari berkata pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Kita harus pikirin cara lain." Pak Raji berhenti mengaduk. "Cara apa?" tanyanya datar. Bu Sari tidak langsung menjawab. Ia menatap panci, lalu menatap Dika yang sedang menggambar sesuatu di lantai dengan jari. "Entahlah, yang penting cukup." Kata cukup menggantung di udara. Pak Raji tahu maksudnya. Uang sekolah Dika sudah hampir jatuh tempo. Hutang di warung belum dibayar. Dan tiap malam ia pulang dengan sisa dagangan yang semakin banyak. Ia menutup panci. Suara tutupnya terdengar lebih keras dari yang seharusnya. "Cukup itu susah," gumamnya. Dika menoleh. "Apa, Pak?" Pak Raji tersenyum. "Cepat." "Gak apa-apa." Di luar matahari mulai naik. Cahaya kuning pucat masuk melalui celah-celah dinding kayu.
jatuh tepat di panci besar di atas tungku. Uap tipis masih keluar dari sela tutupnya. Entah kenapa Pak Raji merasa seperti ada yang menatap dari dalam sana. Ia menggeleng pelan, mencoba mengusir pikiran aneh itu. Sudah, siapkan gerobak. Hari baru dimulai. Dan seperti hari-hari sebelumnya, Pak Raji tetap berangkat dengan harapan yang sama. Meski semakin hari terasa semakin tipis. Di Karangmoncol, tidak ada yang benar-benar berubah. Kecuali perasaan di dalam dada orang-orang yang diam-diam mulai lelah bertahan. Dan pagi itu, tanpa disadari siapapun, sesuatu seolah ikut terbangun bersama uap yang naik dari panci tahu peletok milik Pak Raji. Siang di Karangmoncol selalu terasa lebih bising daripada pagi. Matahari jatuh tepat di atas atap-atap seng, memantulkan panas yang membuat udara seperti bergetar. Debu tipis berterbangan setiap kali motor lewat di jalan sempit depan gang. Pak Raji mendorong gerobaknya pelan. Roda kayu itu berdecit tiap beberapa langkah. Suara yang dulu terasa biasa, kini terdengar seperti keluhan yang terus mengikutinya kemanapun ia pergi. "Kahu, peletok!" teriaknya, tidak terlalu keras. Beberapa pintu rumah terbuka sedikit, lalu tertutup lagi. Seorang ibu keluar, membeli 2 bungkus, lalu masuk tanpa banyak bicara. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada senyum panjang seperti dulu. Semua terasa cepat, seperlunya saja. Pak Raji mengangguk pelan. Ia melanjutkan langkah. Di tikungan dekat warung kopi kecil, beberapa bapak duduk melingkar. Asap rokok naik pelan, bercampur dengan aroma kopi hitam yang pekat. Tawa mereka terdengar lepas, seolah tidak ada beban apapun di dunia. Begitu Pak Raji lewat, suara mereka sedikit merendah. "Sepi lagi ya, Ji," salah satu dari mereka akhirnya berkata. Pak Raji berhenti, tersenyum tipis. "Biasa, Pak. Namanya juga usaha kecil." "Coba ganti menu kali," timpal yang lain. "Sekarang orang maunya yang aneh-aneh." Yang lain tertawa kecil. Pak Raji ikut tersenyum, tapi matanya tidak. "Iya, nanti dipikirin," jawabnya singkat. Ia tidak lama di situ, mendorong gerobak lagi, menjauh dari suara-suara yang sebenarnya tidak menyakitkan, tapi cukup untuk membuat dadanya terasa sesak. Ia tahu mereka tidak bermaksud merendahkan, tapi tetap saja rasanya seperti ditelanjangi pelan-pelan. Kekurangannya terlihat jelas, tanpa ada yang benar-benar menunjuknya. Hari semakin siang, peluh mulai mengalir dari pelipisnya. Baju yang ia kenakan sudah basah di bagian punggung. Ia berhenti di bawah pohon mangga besar di pinggir jalan, menarik napas panjang. Panci di gerobaknya masih hampir penuh. Ia membuka tutupnya sedikit. Uap panas keluar, membawa aroma tahu yang khas. Aroma yang dulu membuatnya yakin dagangannya akan laku. Tapi sekarang, aroma itu terasa seperti ejekan yang halus. "Masih banyak," gumamnya pelan. Dari kejauhan, suara anak-anak pulang sekolah mulai terdengar. Riuh, penuh tawa. Dika pasti sebentar lagi sampai rumah. Pak Raji menutup kembali pancinya. Ia tidak ingin pulang terlalu cepat. Langkahnya kembali bergerak, meski lebih lambat. Sore hari langit mulai berubah warna. Jingga tipis menyelimuti Karangmoncol. Angin mulai terasa lebih sejuk, membawa bau tanah dan daun kering. Pak Raji akhirnya pulang. Gerobaknya berhenti tepat di depan rumah. Ia tidak langsung masuk, hanya berdiri sejenak menatap pintu kayu yang sedikit terbuka. Dari dalam terdengar suara Dika tertawa kecil. Ada rasa hangat di dada Pak Raji, tapi juga rasa bersalah yang pelan-pelan ikut muncul. Ia masuk. Bu Sari sudah duduk di lantai, melipat pakaian. Dika di sampingnya, menggambar sesuatu di buku tulis dengan serius. "Udah pulang," kata Bu Sari tanpa menoleh. "Iya," jawab Pak Raji. Ia membuka panci. "Masih banyak." Bu Sari melirik sekilas, tidak berkata apa-apa, tapi tatapannya cukup. "Besok mungkin lebih ramai," kata Pak Raji mencoba terdengar ringan. Bu Sari hanya mengangguk pelan. Dika mendekat. "Pak, aku tadi dapat nilai bagus." Pak Raji tersenyum.
Bagus, pintar anak bapak. Dika tersenyum lebar, tapi senyum itu tidak bertahan lama. Ia melihat ke arah panci. Masih sisa lagi ya, Pak? Pertanyaan itu sederhana, tapi terasa seperti sesuatu yang berat. Iya, jawab Pak Raji pelan. Dika tidak bertanya lagi. Ia kembali ke tempatnya. Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih sunyi. Malam datang perlahan. Lampu-lampu rumah mulai menyala. Dari kejauhan, suara televisi bercampur dengan suara azan maghrib yang kembali menggema. Pak Raji duduk di depan rumah, di bangku kayu yang sudah mulai lapuk. Ia menatap jalan yang mulai sepi. Di ujung gang pos ronda terlihat ramai. Beberapa pria berkumpul seperti biasa. Suara obrolan mereka terbawa angin malam. Pak Raji bisa mendengar potongan-potongan kalimat. Yang penting usaha jalan. Rezeki mah ada yang ngatur. Tapi ya jangan gitu-gitu amat. Ia tidak tahu pasti siapa yang dibicarakan. Tapi ia merasa seperti tahu. Angin malam bertiup pelan, membawa hawa dingin yang merayap ke kulit. Pak Raji menggosok lengannya. Entah kenapa, malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia menoleh ke arah dapur. Lampunya masih menyala. Panci besar itu masih ada di sana. Diam, tapi terasa seperti menyimpan sesuatu. Perasaan aneh muncul lagi. Seperti ada yang belum selesai. Seperti ada yang menunggu. Pak Raji berdiri, melangkah pelan ke dalam rumah, menutup pintu sedikit lebih rapat dari biasanya. Di dalam, Bu Sari sudah menyiapkan makan malam sederhana. Malam di Karangmoncol turun tanpa suara. Setelah Isya, satu persatu lampu rumah mulai dipadamkan. Gang yang siang tadi terasa sempit dan ramai, kini berubah menjadi lorong panjang yang sunyi. Hanya lampu jalan yang redup, berkedip pelan seperti hampir mati. Pak Raji tidak langsung tidur malam itu. Ia duduk di depan rumah seperti biasa. Tapi kali ini lebih lama. Tangannya bertumpu di lutut. Pandangannya kosong ke arah ujung gang yang gelap. Dari pos ronda, suara obrolan masih terdengar samar. Sesekali diselingi tawa kecil dan bunyi gelas kopi yang diletakkan di meja kayu. Biasanya, suara itu cukup membuatnya merasa tidak sendirian. Tapi malam itu, rasanya berbeda. Lebih jauh, lebih asing. Bu Sari sudah masuk lebih dulu. Dika juga sudah tidur. Rumahnya kini hanya menyisakan bunyi jam dinding yang berdetak pelan. Tik, tik, tik. Pak Raji berdiri perlahan. Ia tidak tahu kenapa, tapi kakinya melangkah sendiri keluar dari halaman. Melewati pagar bambu yang sedikit miring, lalu menyusuri gang kecil menuju arah belakang kampung. Arah Karangmoncol. Tempat itu sebenarnya bukan tempat asing. Hanya tanah berbatu di ujung kampung dengan beberapa pohon besar yang jarang didatangi orang, apalagi malam hari. Orang-orang bilang tempat itu panas, bukan karena suhu, tapi karena sesuatu yang tidak terlihat. Pak Raji tidak pernah terlalu percaya, setidaknya dulu. Langkahnya terus berjalan, pelan tapi pasti. Suara langkah kakinya sendiri terdengar jelas di tanah kering. Angin malam bertiup pelan, membawa bau daun dan tanah basah. Sesekali terdengar suara serangga dari semak-semak. Namun, semakin mendekati Karangmoncol, suara-suara itu perlahan hilang, seperti ditelan sesuatu. Pak Raji berhenti. Di depannya, batu besar Karangmoncol terlihat samar dalam gelap. Bentuknya tidak beraturan, seperti sesuatu yang tumbuh dari tanah, bukan sekedar batu biasa. Di sekitarnya, pepohonan tinggi berdiri diam, terlalu diam. Pak Raji menelan ludah. Dadanya terasa sedikit sesak, tapi ia tidak mundur. Ia hanya berdiri, menatap. Dan saat itulah ia sadar, ia tidak sendirian. Sudah lama tidak ada yang datang malam-malam. Suara itu muncul pelan dari samping. Pak Raji tersentak. Ia menoleh cepat. Seorang lelaki tua duduk di atas batu kecil tidak jauh darinya.
Pakaiannya sederhana, lusuh, seperti warga biasa. Tapi wajahnya sulit ditebak. Tidak tua, tidak juga muda. Matanya terlihat tenang, terlalu tenang. Pak Raji tidak ingat melihatnya tadi. "Maaf," kata Pak Raji pelan. "Saya cuma lewat." Lelaki itu tersenyum tipis. "Tidak ada yang cuma lewat ke sini." Kalimat itu membuat Pak Raji diam. Angin berhembus pelan. Daun-daun bergerak, tapi tidak mengeluarkan suara. "Duduk saja," lanjut lelaki itu. Pak Raji ragu, tapi entah kenapa kakinya bergerak mendekat. Ia duduk di batu lain, menjaga jarak. Beberapa saat tidak ada yang bicara, hanya nafas dan keheningan. "Kamu jualan tahu peletok," kata lelaki itu tiba-tiba. Pak Raji menoleh. "Iya, sering sisa." Pak Raji tidak menjawab. Dadanya terasa lebih berat. Lelaki itu tidak menatapnya. Pandangannya lurus ke depan, ke arah gelap. "Capek ya?" katanya pelan. Sederhana, tapi cukup untuk membuat sesuatu di dalam diri Pak Raji terasa goyah. Ia menarik nafas dalam. "Iya," jawabnya akhirnya. "Capek." Lelaki itu mengangguk pelan, seolah sudah tahu jawabannya. Capek itu bukan karena kerja, tapi karena hasilnya tidak pernah cukup. Pak Raji menunduk. Kata cukup kembali muncul, sama seperti yang dikatakan Bu Sari. Seolah semua orang tahu, kecuali dirinya. "Kalau ada cara supaya laris?" tanya Pak Raji pelan, hampir tidak terdengar. Lelaki itu tersenyum lagi. Kali ini lebih jelas. "Ada." Jawaban itu datang tanpa ragu. Tidak cepat, tidak lambat. Tepat. Pak Raji mengangkat kepala. "Apa?" tanyanya. Lelaki itu akhirnya menoleh, menatap langsung ke mata Pak Raji. Tatapannya tidak menyeramkan, justru terasa hangat. Dan itu yang membuatnya lebih sulit dihindari. "Kamu cuma perlu bantu sedikit," katanya. "Bantu apa?" Lelaki itu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Botol kecil, berisi cairan bening. Ia memegangnya dengan santai, seolah benda itu tidak berarti apa-apa. "Campurkan ini ke air rebusanmu." Pak Raji menatap botol itu. "Ini apa?" "Yang kamu butuhkan." Jawaban itu sederhana, terlalu sederhana. Angin malam tiba-tiba terasa lebih dingin. Pak Raji tidak langsung mengambilnya. "Ada syaratnya?" tanyanya hati-hati. Lelaki itu tertawa kecil. "Semua ada syarat." Pak Raji diam. "Tidak berat," lanjut lelaki itu. "Kamu tetap jualan seperti biasa. Terus, jangan berhenti sebelum tahu terakhir habis." Pak Raji mengangguk pelan. "Masuk akal." "Dan," lanjut lelaki itu, "jangan pernah menolak pembeli terakhir." Pak Raji mengernyit. "Pembeli terakhir?" "Iya." "Kalau saya mau pulang?" Lelaki itu menatapnya lagi. Senyumnya tidak hilang. "Kamu tidak akan mau pulang sebelum dia datang." Kalimat itu terasa aneh, tapi entah kenapa juga terasa pasti. Seperti sesuatu yang tidak perlu dijelaskan. Pak Raji menatap botol itu lagi. Pikirannya penuh. Tentang utang, tentang Dika, tentang Bu Sari, tentang kata cukup yang terasa semakin jauh. "Tidak ada yang gratis kan?" katanya pelan. Lelaki itu mengangguk. "Betul." "Bayarnya apa?" Untuk pertama kalinya, lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah gelap. Beberapa detik berlalu, atau mungkin lebih lama. Sulit dipastikan. "Nanti juga kamu tahu," katanya akhirnya. Jawaban itu seharusnya membuat Pak Raji mundur. Tapi tidak. Justru membuatnya diam lebih lama. Angin berhenti. Semua terasa hening. Seolah dunia menunggu keputusan kecil yang akan mengubah segalanya. Pak Raji mengulurkan tangan, mengambil botol itu. Dingin. Lebih dingin dari udara malam. Ia menggenggamnya erat. Saat ia mengangkat kepala,
lelaki itu sudah tidak ada. Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan menjauh. Hanya batu, pohon, dan gelap. Pak Raji berdiri cepat, menoleh ke kiri, menoleh ke kanan. Kosong, benar-benar kosong. Dadanya berdegup lebih cepat. "Pak," suaranya pelan memanggil. Tidak ada jawaban. Hanya angin yang kembali berhembus pelan. Pak Raji menatap botol di tangannya. Benda kecil itu terasa berat, lebih berat dari yang seharusnya. Ia menelan ludah, lalu perlahan ia memasukkannya ke dalam sakunya. Langkahnya kembali ke kampung terasa lebih cepat. Namun di setiap langkah, ada satu perasaan yang tidak hilang. Seperti ada yang berjalan di belakangnya, mengikuti, tanpa suara. Dan sejak malam itu, tanpa disadari, Pak Raji tanpa disadari lagi tidak benar-benar berjalan sendirian. Pagi itu datang seperti biasa. Tidak ada yang tampak berubah di Karangmoncol. Suara ayam tetap bersahut-sahutan, ibu-ibu tetap menyapu halaman, dan azan subuh tetap menggema dari musola ujung gang. Namun bagi Pak Raji, pagi itu terasa berbeda. Ia bangun lebih cepat dari biasanya. Bukan karena segar, tapi karena tidurnya tidak benar-benar lelap. Sepanjang malam ia terbangun beberapa kali, merasa seperti ada yang memperhatikannya dari sudut ruangan. Setiap kali ia membuka mata, hanya gelap yang ia temui. Tapi rasa itu tidak hilang. Sekarang saat ia duduk di dapur, rasa itu masih ada. Botol kecil itu tergeletak di depannya. Diam, tidak bergerak, tapi cukup untuk membuat pikirannya tidak tenang. Pak Raji menatapnya lama. Tangannya menggenggam gelas teh, tapi tidak diminum. Uap tipis dari teh itu naik perlahan, seperti mengingatkannya pada uap panci yang sebentar lagi akan ia masak. Sudah mau mulai, suara Bu Sari memecah lamunannya. Pak Raji tersentak kecil. "Iya," jawabnya cepat. Bu Sari masuk ke dapur, membawa pisau dan talenan. Ia duduk seperti biasa, mulai memotong tahu dengan gerakan yang sudah sangat hafal. Rutinitas, selalu sama, dan justru itu yang membuat Pak Raji ragu. Ia melirik botol kecil itu lagi. Syaratnya terasa ringan, hanya mencampurkan cairan itu ke air rebusan. Tidak ada yang aneh, tidak ada ritual yang rumit, tidak ada mantra. Terlalu sederhana. "Kenapa diam saja?" tanya Bu Sari tanpa menoleh. Pak Raji menggeleng. "Nggak apa-apa." Bu Sari berhenti memotong sebentar. Menoleh. "Kamu sakit?" "Enggak." Tatapan mereka bertemu sejenak. Lalu Bu Sari kembali ke pekerjaannya. Pak Raji menarik nafas dalam. Ia berdiri, mengambil panci besar, lalu mengisinya dengan air seperti biasa. Tangannya bergerak otomatis, seperti sudah diatur oleh kebiasaan bertahun-tahun. Namun pikirannya tidak. Botol itu masih di sana, menunggu. Api dinyalakan, kayu mulai terbakar. Suara retaknya pelan, tapi jelas. Air di dalam panci mulai bergetar. Pak Raji menatap permukaan air itu. Tenang, biasa, seperti tidak ada yang akan berubah. Tangannya perlahan bergerak ke arah botol. Berhenti. Ia menarik kembali tangannya. Menoleh ke arah Bu Sari. Istrinya masih sibuk memotong tahu, tidak memperhatikan. Dika masih tidur di kamar. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Pak Raji mengusap wajahnya. "Apa aku sudah segini putus asanya?" gumamnya pelan. Ia menutup mata sejenak. Terbayang wajah Dika. Terbayang Bu Sari yang diam saat melihat sisa dagangan. Terbayang bisik-bisik di pos ronda. Dan kata itu kembali muncul. "Cukup." Pak Raji membuka mata. Tangannya kembali ke arah botol. Kali ini tidak berhenti. Ia membuka tutupnya perlahan. Tidak ada bau, tidak ada warna yang mencolok, hanya cairan bening. Ia menatapnya sebentar lagi, lalu menuangkannya ke dalam panci. Tidak banyak, hanya beberapa tetes.
Cairan itu jatuh tanpa suara, menyatu dengan air. Tidak ada reaksi, tidak ada perubahan. Air tetap jernih. Pak Raji menunggu. Beberapa detik, tidak terjadi apa-apa. Ia tertawa kecil, pendek. Cuma ini, gumamnya. Ia merasa sedikit lega. Mungkin semua ini hanya perasaan saja. Mungkin lelaki itu hanya orang biasa. Ia menutup botol, menyimpannya kembali. Air mulai mendidih. Tahu dimasukkan. Uap naik seperti biasa. Semua terlihat sama. Sampai Pak Raji merasa ada yang berbeda. Ia tidak langsung sadar. Hanya perasaan kecil. Seperti ada sesuatu yang berubah di udara. Ia mengerutkan kening. Aneh, katanya pelan. Apa? Tanya Bu Sari. Baunya. Bu Sari mengendus pelan. Biasa saja. Pak Raji diam. Mungkin benar. Mungkin hanya perasaannya. Tapi ia tetap merasa ada yang berbeda. Aroma tahu itu terasa lebih kuat, lebih tajam, seperti menarik sesuatu yang tidak terlihat. Dika keluar dari kamar, mengucek mata. Ia berjalan pelan ke dapur, lalu berhenti, menatap panci. Pak, katanya pelan. Pak Raji menoleh. Kenapa? Dika tidak langsung menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah panci. Kayak ada yang lihat. Pak Raji terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Apa? Tanyanya. Dika menggeleng. Nggak tahu. Bu Sari tertawa kecil. Ah, kamu mimpi kali. Dika tidak membalas. Ia tetap menatap panci. Pak Raji mengikuti arah pandangnya. Uap naik pelan, tipis, bergerak perlahan di udara. Dan untuk sesaat, Pak Raji merasa seperti melihat sesuatu di dalamnya. Siluet kecil, seperti bentuk seseorang. Ia berkedip sebentar, hilang. Tidak ada apa-apa, hanya uap. Ia menghela nafas panjang. Sudah, siap-siap sekolah, katanya pada Dika, sedikit lebih cepat dari biasanya. Dika mengangguk pelan, tapi sebelum pergi, ia melirik panci sekali lagi, seolah belum yakin. Siang hari, Pak Raji berangkat seperti biasa. Gerobaknya terasa lebih ringan, atau mungkin hanya perasaannya. Ia mulai berjualan. Tahu. Suara itu keluar lebih lantang dari biasanya. Dan kali ini, seseorang langsung memanggil. Pak, sini. Pak Raji menoleh. Seorang ibu melambaikan tangan. Ia mendekat. 2 bungkus ya, kata ibu itu. Pak Raji mengangguk. Tangannya bergerak cepat. Belum selesai, orang lain datang. Pak, saya juga. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Pak Raji terdiam sejenak. Tidak biasanya seperti ini. Biasanya ia harus berkeliling jauh sebelum dapat beberapa pembeli. Sekarang, orang-orang seperti datang sendiri. Ia mulai melayani. Cepat, terbuti-buti, tidak ada jeda, tidak ada waktu untuk berpikir. Sampai akhirnya, ia berhenti sejenak, menatap pancinya. Sudah berkurang banyak, lebih dari setengah, padahal belum jauh dari rumah. Dadanya terasa aneh, antara senang dan tidak nyaman. Ia mengingat syarat itu. Jangan berhenti sampai tahu terakhir habis. Dan untuk pertama kalinya, Pak Raji merasa bahwa mungkin hari ini ia benar-benar bisa menghabiskannya tanpa sisa. Namun di balik rasa itu, ada sesuatu yang ikut tumbuh pelan. Sebuah perasaan halus, seperti ada yang sedang menunggu giliran. Menunggu menjadi yang terakhir. Hari itu terasa lebih cepat dari biasanya. Pak Raji bahkan tidak sadar sudah berapa lama ia mendorong gerobaknya. Kakinya tetap melangkah, tapi pikirannya tertinggal di satu hal, dagangannya yang hampir habis. Panci di depan gerobak kini hanya tersisa 1/4. Hal yang hampir tidak pernah terjadi sebelumnya. Pak, satu lagi, teriak seorang anak dari dalam rumah. Pak Raji menoleh cepat. Iya. Tangannya bergerak lincah, mengambil tahu, mencelupkannya, lalu membungkusnya dengan kertas minyak. Gerakan yang biasanya ia lakukan pelan, kini terasa ringan.
cepat, hampir tanpa pikir. Orang-orang datang silih berganti. Wajah-wajah yang jarang ia lihat kini muncul. Bahkan beberapa dari kampung sebelah yang biasanya membeli di tempat lain. Enak sekarang, Pak. Bumbunya beda ya. Besok lewat sini lagi ya. Kalimat-kalimat itu terdengar seperti angin segar. Tapi entah kenapa, Pak Raji tidak sepenuhnya merasa lega. Ia tersenyum, mengangguk, melayani. Namun di dalam dadanya ada sesuatu yang belum bisa ia jelaskan. Seperti terlalu mudah. Sore menjelang. Langit mulai berubah warna. Jalanan mulai sepi. Orang-orang sudah kembali ke rumah masing-masing. Pak Raji berhenti di dekat pohon mangga yang sama seperti kemarin. Ia membuka tutup panci. Hanya tersisa sedikit. Mungkin cukup untuk 2 atau 3 pembeli lagi. Ia menatapnya lama. Tangannya sedikit gemetar. Bisa habis, gumamnya pelan. Kalimat itu terdengar seperti harapan, tapi juga seperti peringatan. Angin sore bertiup pelan. Daun-daun bergesekan, menciptakan suara lirih yang terasa asing di telinganya. Pak Raji menutup kembali pancinya. Ia bisa pulang sekarang. Biasanya ia akan pulang saat dagangan tinggal sedikit seperti ini. Tidak ada gunanya menunggu terlalu lama. Tapi kali ini, ia teringat syarat itu. Jangan berhenti sebelum tahu terakhir habis. Pak Raji menelan ludah. Ia melirik jalan. Sepi. Tidak ada siapa-siapa. Ia berdiri diam beberapa saat. Lalu tanpa benar-benar sadar kenapa, ia memutuskan untuk menunggu. Waktu berjalan lambat. Langit semakin gelap. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu. Suara televisi terdengar samar dari dalam rumah. Pak Raji masih berdiri di tempat yang sama. Gerobaknya diam. Tangannya bertumpu di pegangan kayu. Sudah hampir setengah jam. Tidak ada pembeli. Perutnya mulai terasa kosong. Kakinya pegal. Sudah saja, gumamnya. Ia hampir mendorong gerobaknya pulang. Namun, angin tiba-tiba berhenti. Suasana berubah. Tidak ada suara daun, tidak ada suara serangga. Sepi. Terlalu sepi. Pak Raji mengangkat kepala. Matanya menyapu jalan di depannya. Dan di ujung sana, ada seseorang berdiri. Tidak jelas sejak kapan. Tidak terdengar langkahnya. Hanya ada. Pak Raji menyipit mata. Sosok itu perlahan berjalan mendekat. Langkahnya pelan, tenang, tidak terburu-buru. Pak Raji merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Seperti lega dan takut datang bersamaan. Sosok itu berhenti di depan gerobak. Seorang pria, atau mungkin bukan. Sulit dijelaskan. Wajahnya terlihat biasa, tapi seperti tidak benar-benar bisa diingat. Masih ada? Tanyanya. Suaranya datar, tidak berat, tidak ringan. Pak Raji mengangguk cepat. Masih. Tangannya bergerak sendiri, mengambil tahu terakhir, mencelupkannya, lalu membungkusnya dengan kertas minyak. Gerakan yang biasanya ia lakukan pelan, kini terasa ringan, cepat, hampir tanpa pikir. Orang-orang datang silih berganti. Wajah-wajah yang jarang ia lihat kini muncul. Bahkan beberapa dari kampung sebelah yang biasanya membeli di tempat lain. Enak sekarang, Pak. Bumbunya beda ya. Besok lewat sini lagi ya. Kalimat-kalimat itu terdengar seperti angin segar. Tapi entah kenapa, Pak Raji tidak sepenuhnya merasa lega. Ia tersenyum, mengangguk, melayani. Namun di dalam dadanya ada sesuatu yang belum bisa ia jelaskan. Seperti terlalu mudah. Sore menjelang. Langit mulai berubah warna. Jalanan mulai sepi. Orang-orang sudah kembali ke rumah masing-masing. Pak Raji berhenti di dekat pohon mangga yang sama seperti kemarin. Ia membuka tutup panci. Hanya tersisa sedikit. Mungkin cukup untuk 2 atau 3 pembeli lagi. Ia menatapnya lama. Tangannya sedikit gemetar. Bisa habis, gumamnya pelan. Kalimat itu terdengar seperti harapan, tapi juga seperti peringatan. Angin sore bertiup pelan. Daun-daun bergesekan, menciptakan suara lirih yang terasa asing di telinganya. Pak Raji menutup kembali pancinya. Ia bisa pulang sekarang. Biasanya ia akan pulang saat dagangan tinggal sedikit seperti ini. Tidak ada gunanya menunggu terlalu lama. Tapi kali ini, ia teringat syarat itu. Jangan berhenti sebelum tahu terakhir habis. Pak Raji menelan ludah.
Ia melirik jalan, sepi, tidak ada siapa-siapa. Ia berdiri diam beberapa saat. Lalu tanpa benar-benar sadar kenapa, ia memutuskan untuk menunggu. Waktu berjalan lambat. Langit semakin gelap. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu. Suara televisi terdengar samar dari dalam rumah. Pak Raji masih berdiri di tempat yang sama. Gerobaknya diam. Tangannya bertumpu di pegangan kayu. Sudah hampir setengah jam. Tidak ada pembeli. Perutnya mulai terasa kosong. Kakinya pegal. Sudah saja, gumamnya. Ia hampir mendorong gerobaknya pulang. Namun, angin tiba-tiba berhenti. Suasana berubah. Tidak ada suara daun, tidak ada suara serangga. Sepi, terlalu sepi. Pak Naji mengangkat kepala. Matanya menyapu jalan di depannya. Dan di ujung sana, ada seseorang berdiri. Tidak jelas sejak kapan. Tidak terdengar langkahnya. Hanya ada. Pak Raji menyipit mata. Sosok itu perlahan berjalan mendekat. Langkahnya pelan, tenang, tidak terburu-buru. Pak Raji merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Seperti lega dan takut datang bersamaan. Sosok itu berhenti di depan gerobak. Seorang pria, atau mungkin bukan. Sulit dijelaskan. Wajahnya terlihat biasa, tapi seperti tidak benar-benar bisa diingat. Masih ada? Tanyanya. Suaranya datar, tidak berat, tidak ringan. Pak Raji mengangguk cepat. Masih. Tangannya bergerak sendiri, mengambil tahu terakhir, mencelupkannya, lalu membungkusnya dengan kertas minyak. Gerakan yang biasanya ia lakukan pelan, kini terasa ringan, cepat, hampir tanpa pikir. Orang-orang datang silih berganti. Wajah-wajah yang jarang ia lihat kini muncul. Bahkan beberapa dari kampung sebelah, yang biasanya membeli di tempat lain. Enak sekarang, Pak. Bumbunya beda ya. Besok lewat sini lagi ya. Kalimat-kalimat itu terdengar seperti angin segar. Tapi entah kenapa, Pak Raji tidak sepenuhnya merasa lega. Ia tersenyum, mengangguk, melayani. Namun di dalam dadanya, ada sesuatu yang belum bisa ia jelaskan. Seperti terlalu mudah. Sore menjelang. Langit mulai berubah warna. Jalanan mulai sepi. Orang-orang sudah kembali ke rumah masing-masing. Pak Raji berhenti di dekat pohon mangga yang sama seperti kemarin. Ia membuka tutup panci. Hanya tersisa sedikit. Mungkin cukup untuk 2 atau 3 pembeli lagi. Ia menatapnya lama. Tangannya sedikit gemetar. Bisa habis, gumamnya pelan. Kalimat itu terdengar seperti harapan, tapi juga seperti peringatan. Angin sore bertiup pelan. Daun-daun bergesekan, menciptakan suara lirih yang terasa asing di telinganya. Pak Raji menutup kembali pancinya. Ia bisa pulang sekarang. Biasanya ia akan pulang saat dagangan tinggal sedikit seperti ini. Tidak ada gunanya menunggu terlalu lama. Tapi kali ini, ia teringat syarat itu. Jangan berhenti sebelum tahu terakhir habis. Pak Raji menelan ludah. Ia melirik jalan. Sepi, tidak ada siapa-siapa. Ia berdiri diam beberapa saat. Lalu tanpa benar-benar sadar kenapa, ia memutuskan untuk menunggu. Waktu berjalan lambat. Langit semakin gelap. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu. Suara televisi terdengar samar dari dalam rumah. Pak Raji masih berdiri di tempat yang sama. Gerobaknya diam. Tangannya bertumpu di pegangan kayu. Sudah hampir setengah jam. Tidak ada pembeli. Perutnya mulai terasa kosong. Kakinya pegal. Sudah saja, gumamnya. Ia hampir mendorong gerobaknya pulang. Namun, angin tiba-tiba berhenti. Suasana berubah. Tidak ada suara daun, tidak ada suara serangga. Sepi, terlalu sepi. Pak Raji mengangkat kepala. Matanya menyapu jalan di depannya. Dan di ujung sana, ada seseorang berdiri. Tidak jelas sejak kapan. Tidak terdengar langkahnya. Hanya ada. Pak Raji menyipit mata. Sosok itu perlahan berjalan mendekat. Langkahnya pelan, tenang, tidak terburu-buru. Pak Raji merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Seperti lega dan takut datang bersamaan. Sosok itu berhenti di depan gerobak. Seorang pria, atau mungkin bukan. Sulit dijelaskan. Wajahnya terlihat biasa, tapi seperti tidak benar-benar bisa diingat. Masih ada? Tanyanya. Suaranya datar,
Tidak berat, tidak ringan. Pak Raji mengangguk cepat. Masih. Tangannya bergerak sendiri, mengambil tahu terakhir, mencelupkannya, lalu membungkusnya dengan kertas minyak. Gerakan yang biasanya ia lakukan pelan, kini terasa ringan, cepat. Sejak hari itu, sesuatu berubah. Tidak terlihat jelas, tidak terdengar keras, tapi terasa pelan-pelan. Seperti air yang merembes dari celah kecil, lalu memenuhi ruangan tanpa disadari. Pagi-pagi di rumah Pak Raji kini selalu dimulai dengan hal yang sama. Panci yang penuh dan perasaan yang tidak sepenuhnya tenang. Botol kecil itu masih ia simpan. Tidak pernah ia pindahkan dari tempatnya. Dan setiap pagi, tanpa banyak berpikir, ia meneteskan cairan itu ke dalam air rebusan. Tidak banyak, selalu sama. Seolah ada takaran yang tidak perlu dihitung. Bu Sari tidak pernah bertanya. Ia hanya melihat perubahan. Dagangan yang dulu sering tersisa, kini selalu habis. Uang mulai terkumpul, kebutuhan mulai terpenuhi. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, wajah Bu Sari terlihat lebih ringan. Alhamdulillah ya, katanya suatu pagi, sambil melipat uang hasil jualan semalam. Pak Raji hanya mengangguk. Ia tidak ikut tersenyum. Dika juga berubah. Awalnya ia terlihat senang. Sering menunggu ayahnya pulang, lalu bertanya apakah dagangan habis lagi. Namun beberapa hari kemudian, ada sesuatu yang berbeda. Ia mulai lebih sering diam. Sering duduk sendiri di dapur, terutama saat pagi hari. Menatap panci. Lama. Seperti sedang memperhatikan sesuatu yang tidak terlihat. "Ngapain di situ?" tanya Bu Sari suatu kali. Dika tidak langsung menjawab. "Lihat," katanya pelan. "Lihat apa?" Dika menunjuk ke arah panci yang sedang mendidih. "Temannya." Bu Sari mengerutkan kening. "Teman siapa?" Dika menoleh. Wajahnya datar. "Yang suka di situ." Bu Sari tertawa kecil, mencoba menganggap itu hanya imajinasi anak-anak. "Ah, kamu kebanyakan main sendiri." Dika tidak membalas. Ia kembali menatap panci. Dan untuk sesaat, Bu Sari merasa tidak nyaman. Tapi ia segera mengusir perasaan itu. Siang hari usaha Pak Raji semakin ramai. Ia tidak perlu berkeliling jauh lagi. Bahkan sebelum ia sampai ke ujung gang, sudah ada yang memanggil. Orang-orang mulai menunggu. Beberapa bahkan bertanya jam berapa ia lewat. "Sekarang beda ya Pak? Lebih gurih. Kayaknya ada rahasianya nih." Pak Raji hanya tersenyum. Ia tidak menjawab. Karena ia sendiri tidak benar-benar tahu apa yang berubah. Atau mungkin ia tidak ingin tahu. Namun perubahan itu tidak hanya datang dari luar. Di dalam dirinya sendiri, Pak Raji mulai merasakan hal-hal kecil yang mengganggu. Ia lebih sering terbangun di malam hari. Bukan karena suara, justru karena tidak ada suara. Sunyi yang terlalu dalam. Kadang saat membuka mata, ia merasa seperti ada seseorang berdiri di dekat pintu kamar. Tidak bergerak, tidak berbicara. Hanya ada. Tapi setiap kali ia mencoba melihat lebih jelas, tidak ada apa-apa, hanya gelap. Suatu malam Pak Raji bangun lagi. Nafasnya terasa berat. Ia duduk perlahan. Kamar gelap. Bu Sari dan Dika masih tertidur. Ia menoleh ke arah pintu. Sedikit terbuka. Padahal ia yakin tadi menutupnya. Dari celah itu terlihat cahaya redup dari dapur. Pak Raji berdiri. Langkahnya pelan, hampir tanpa suara. Ia membuka pintu sedikit lebih lebar dan berjalan menuju dapur. Lampu dapur menyala. Panci besar itu ada di atas tungku, tertutup, tidak ada api. Tapi terdengar suara, pelan, seperti sesuatu yang bergerak di dalam air. Cip, cip. Pak Raji berhenti. Dadanya berdegup cepat. Ia mendekat perlahan. Tangannya gemetar saat menyentuh tutup panci. Ia mengangkatnya sedikit. Uap tipis keluar. Padahal tidak ada api. Air di dalamnya bergerak. Pelan. Seperti ada yang menyentuhnya dari dalam. Pak Raji menahan nafas.
Matanya terpaku, dan di permukaan air itu, ia melihat bayangan. Kecil, seperti tangan, muncul sebentar, lalu hilang. Pak Raji menjatuhkan tutup panci. Suara logamnya nyaring di dapur yang sunyi. Ia mundur beberapa langkah. Nafasnya tidak teratur. "Apa ini?" bisiknya. Tidak ada jawaban, hanya keheningan dan suara jam dinding di ruang depan. Tik, tik, tik. Keesokan paginya, Pak Raji tidak menceritakan apapun. Ia tetap melakukan rutinitas, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia meneteskan cairan itu lagi ke dalam panci. Tangannya tidak lagi ragu, seperti sudah terbiasa, seperti sudah menerima. Namun, Dika melihatnya. Dari sudut dapur, diam, matanya mengikuti setiap gerakan ayahnya. "Pak," katanya pelan. Pak Raji menoleh. "Kenapa?" Dika menunjuk ke botol kecil itu. "Itu buat mereka ya?" Pak Raji terdiam. "Siapa?" tanyanya cepat. Dika tidak menjawab. Ia hanya menatap panci, lalu berkata pelan, "Mereka suka." Pak Raji merasakan sesuatu dingin merayap di punggungnya. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menutup botol itu, menyimpannya, dan melanjutkan pekerjaannya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti itu. Laris, ramai, tanpa sisa. Selalu ada pembeli terakhir. Selalu datang saat suasana sepi. Selalu membayar dengan uang yang terasa dingin dan lembab. Dan setiap kali itu terjadi, Pak Raji merasakan hal yang sama. Perasaan diawasi dari dekat, sangat dekat. Namun semua tanda itu, suara di malam hari, bayangan di air, kata-kata Dika, dan perasaan tidak nyaman yang terus muncul, perlahan dianggap biasa, dikesampingkan, dibungkamkan oleh satu hal yang lebih kuat, kebutuhan dan keinginan untuk merasa cukup. Pak Raji tidak lagi bertanya, tidak lagi mencoba memahami. Ia hanya menjalani, hari demi hari, seolah semuanya wajar. Padahal jauh di dalam, sesuatu terus tumbuh, diam-diam, menunggu waktu. Dan seperti yang sering terjadi, yang paling berbahaya bukanlah hal yang menakutkan, melainkan hal yang mulai terasa biasa. Hari-hari di Karang Moncol tetap berjalan seperti biasa. Orang-orang tetap menyapa satu sama lain di pagi hari. Anak-anak tetap berlari di gang sempit sepulang sekolah. Ibu-ibu masih berkumpul di depan rumah sambil mengupas sayur atau sekedar mengobrol ringan. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Pelan, tidak terang-terangan. Seperti bisik yang berpindah dari satu telinga ke telinga lain. Pak Raji mulai merasakannya. Awalnya hanya sekilas pandangan. Orang-orang yang biasanya menyapa dengan santai, kini sedikit lebih lama menatapnya. Tidak semua, tapi cukup banyak dan cukup sering. Suatu sore, saat ia berhenti di dekat warung kopi, suasana terasa berbeda dari biasanya. Beberapa pria yang duduk di sana langsung diam sesaat ketika ia mendekat. Lalu obrolan kembali berjalan, tapi nadanya berubah. Lebih pelan, lebih tertahan. "Pak, seperti biasa ya," kata pemilik warung, mencoba terdengar normal. Pak Raji mengangguk. Ia mulai menyiapkan tahu. Namun telinganya menangkap potongan-potongan kalimat. "Cepat banget larisnya sekarang. Dulu kan gak gitu. Ya, siapa tahu ada apa." Tawa kecil menyusul. Tidak jelas apakah itu bercanda atau bukan. Pak Raji tidak menoleh. Tangannya tetap bekerja. Tapi dadanya terasa lebih berat. Malam hari, bisik-bisik itu terasa lebih jelas. Bukan dari orang, tapi dari suasana. Saat ia berjalan pulang setelah berjualan, langkahnya terasa selalu diikuti. Bukan suara yang nyata, tapi perasaan. Seperti ada yang berjalan tepat di belakangnya, mengikuti ritme langkahnya. Berhenti saat ia berhenti, bergerak saat ia bergerak. Ia pernah mencoba menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, hanya jalan kosong dan bayangan lampu. Tapi rasa itu tidak hilang. Di rumah juga berubah.
Busari mulai lebih sering diam. Ia memang senang dengan hasil jualan yang meningkat, tapi ada sesuatu yang membuatnya tidak sepenuhnya tenang. "Mas," katanya suatu malam saat mereka duduk berdua di ruang depan. "Iya, kamu nggak ngerasa aneh?" Pak Raji menoleh. "Aneh apa?" Busari ragu sejenak. "Ya, semuanya." Pak Raji menghela nafas kecil. "Rezeki lagi bagus, kenapa dibilang aneh?" "Bukan itu," jawab Busari pelan. "Kayak terlalu cepat." Pak Raji tidak langsung menjawab. Ia menatap lantai. "Kamu gak pernah cerita, tiba-tiba saja berubah." Pak Raji senyum tipis. "Kadang memang begitu, gak semua harus dijelasin." Jawaban itu terdengar ringan, tapi tidak menenangkan. Busari tidak melanjutkan. Namun dari sorot matanya, jelas ia belum yakin. Dika juga semakin berubah. Ia tidak lagi banyak bertanya tentang dagangan ayahnya. Ia lebih sering diam dan semakin sering berada di dapur, sendiri. Suatu malam, Busari memanggilnya berkali-kali. Tidak ada jawaban. Ia akhirnya menyusul ke dapur. Dika duduk di lantai menghadap panci besar yang kosong. Lampu dapur menyala redup. "Astaga, kamu ngapain di sini?" tanya Busari. Dika tidak menoleh. "Mereka lagi cerita," katanya pelan. Busari merinding. "Siapa?" Dika senyum kecil. "Tahu?" Jawaban itu membuat suasana mendadak dingin. Busari menarik tangan Dika. "Sudah, tidur." Dika menurut. Tapi sebelum pergi, ia sempat menoleh ke arah panci, seolah berpamitan. Pak Raji mulai sulit mengabaikan semuanya. Perasaan diawasi kini tidak hanya muncul saat malam. Siang hari pun ia mulai merasakannya. Saat berdiri di depan gerobak, melayani pembeli, ia sering merasa ada yang memperhatikan dari dekat. Sangat dekat, lebih dekat dari orang-orang di sekitarnya. Kadang saat ia sedang membungkus tahu, ia merasa seperti ada yang berdiri tepat di sampingnya. Ia bisa merasakan kehadiran itu. Tapi saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Suatu sore saat pembeli sudah mulai sepi, Pak Raji berdiri sendiri di pinggir jalan. Panci hampir kosong, seperti biasa. Ia mengelap keringat di dahinya. Dan saat itu, ia mendengar sesuatu. Pelan, sangat pelan. Seperti suara anak kecil tertawa. Ia membeku. Matanya menyapu sekeliling. Tidak ada anak-anak. Jalanan sepi. Suara itu hilang, tapi meninggalkan gema di kepalanya. Pak Raji menelan ludah. Ia mencoba mengabaikannya. Namun beberapa detik kemudian, suara itu muncul lagi. Lebih dekat. Seperti dari dalam panci. Pak Raji menatap panci itu. Tangannya perlahan membuka tutupnya. Kosong. Tidak ada apa-apa. Tapi ia yakin, ia tidak salah dengar. Ia menutup kembali panci dengan cepat. Jantungnya berdetak keras. Malam itu, pembeli terakhir datang seperti biasa. Tidak pernah terlambat, tidak pernah absen. Dan selalu dalam suasana yang sama. Sunyi. Angin berhenti. Udara terasa lebih dingin. Pak Raji mulai terbiasa, atau mungkin dipaksa terbiasa. Ia melayani tanpa banyak bicara, menerima uang yang dingin, dan melihat sosok itu pergi tanpa suara. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Saat sosok itu berbalik, Pak Raji melihat sesuatu di belakangnya. Bukan jelas, hanya sekilas, seperti bayangan kecil yang berjalan mengikuti. Lebih dari satu. Pak Raji berkedip. Hilang. Sosok itu sudah menjauh, seperti biasa. Tapi dada Pak Raji tidak lagi sama. Saat pulang, langkahnya lebih cepat dari biasanya. Ia tidak ingin terlalu lama di luar. Tidak ingin memberi waktu bagi pikirannya untuk membayangkan hal-hal yang tidak ingin ia lihat. Namun perasaan itu tetap ada. Mengikuti. Menempel. Masuk ke dalam rumah bersamanya. Ia menutup pintu, menguncinya, bersandar sebentar, menarik nafas panjang. Di dalam rumah, Busari dan Dika sudah tidur. Sunyi, aman, seharusnya. Tapi saat ia berjalan melewati dapur, ia berhenti. Lampu dapur mati. Namun di dalam kegelapan itu,
Ia merasa ada yang berdiri, diam, menunggu. Pak Raji tidak menyalakan lampu. Ia tidak berani. Ia hanya berdiri beberapa detik, lalu berjalan cepat menuju kamar, menutup pintu, tanpa menoleh lagi. Malam itu, Pak Raji tidak bisa tidur, bukan karena suara, tapi karena kesadaran yang mulai muncul perlahan, bahwa semua ini bukan kebetulan, dan bukan sesuatu yang bisa ia kendalikan. Namun begitupun, ia tidak berhenti, tidak mengurangi, tidak mencoba keluar. Karena di balik semua rasa tidak nyaman itu, ada satu hal yang tetap ia pegang. Dagangannya selalu habis. Dan di Karang Moncol, kadang manusia lebih mudah hidup dengan rasa takut daripada kembali pada rasa kekurangan. Hujan turun sejak sore. Bukan hujan deras yang mengguyur tanpa henti, tapi hujan tipis yang lama, yang membuat jalanan basah, tanah lembek, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Karang Moncol terlihat lebih sepi. Orang-orang memilih tetap di dalam rumah. Lampu-lampu menyala lebih awal. Suara televisi terdengar lebih jelas dari balik dinding kayu. Pak Raji tetap berjualan. Gerobaknya berjalan pelan, roda kayu yang basah mengeluarkan bunyi lebih berat dari biasanya. Bajunya mulai lembab, rambutnya sedikit basah. Namun seperti hari-hari sebelumnya, dagangannya tetap laris. Orang-orang tetap membeli, meski dari dalam rumah. Ada yang memanggil dari balik jendela, ada yang hanya membuka pintu sedikit, lalu menyodorkan uang. "Pak, satu saja ya? 2 bungkus, Pak. Hangat-hangat enak begini." Pak Raji melayani tanpa banyak bicara. Tangannya tetap cepat, namun pikirannya mulai lelah. Hujan membuat tubuhnya dingin, dan entah kenapa, hari itu terasa lebih panjang. Saat senja mulai turun, hujan belum berhenti. Langit gelap lebih cepat. Lampu jalan menyala, memantulkan cahaya di genangan air. Pak Raji berhenti di bawah atap kecil di pinggir jalan. Ia membuka panci. Tinggal sedikit. Seperti biasa. Namun kali ini tidak ada rasa puas. Yang ada hanya satu keinginan. Pulang. Ia mengusap wajahnya. Air hujan bercampur dengan keringat. Sudah saja, gumamnya. Ia melihat sekeliling. Sepi. Tidak ada yang memanggil. Tidak ada suara langkah. Hanya suara hujan yang jatuh perlahan. Ia teringat syarat itu. Jangan berhenti sebelum tahu terakhir habis. Dan satu lagi, jangan menolak pembeli terakhir. Pak Raji menutup panci. Tangannya sedikit gemetar. Cuma sekali, bisiknya pelan. Ia mendorong gerobaknya, mulai berjalan pulang. Langkahnya terasa lebih cepat. Jalanan yang biasanya ia lewati terasa lebih panjang malam itu. Lampu-lampu terlihat redup. Suara hujan seperti meredam semua bunyi lain. Namun setelah beberapa langkah, Pak Raji berhenti. Ia merasa sesuatu. Perasaan yang sudah ia kenal, yang selalu datang saat pembeli terakhir muncul. Sunyi yang berbeda, lebih dalam. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Hanya jalan basah dan cahaya lampu yang memantul. Pak Raji menelan ludah. "Perasaan saja," katanya pelan. Ia melanjutkan langkah. Namun perasaan itu tidak hilang. Justru semakin jelas. Seperti ada yang mengikuti. Tidak terdengar, tapi terasa. Dekat. Sangat dekat. Langkah Pak Raji semakin cepat. Ia hampir sampai di ujung gang menuju rumahnya. Hujan mulai mengecil. Udara terasa dingin menusuk kulit. Dan saat itulah ia mendengar suara. "Pak." Pelan. Dari
jantungnya berdetak keras. Ia tidak langsung menoleh. Tubuhnya terasa kaku. "Pak!" Suara itu lagi, lebih dekat. Pak Raji perlahan menoleh. Di sana, sebuah sosok berdiri. Tidak jauh, di bawah lampu jalan yang redup. Wajahnya tidak jelas. Tubuhnya diam, seperti menunggu. Pak Raji menatapnya. Nafasnya tertahan. "Masih ada?" tanya suara itu. Nada yang sama, datar, seperti sebelumnya. Pak Raji menggenggam pegangan gerobaknya lebih erat. Pikirannya berputar cepat. Ia sudah hampir sampai rumah. Hanya beberapa langkah lagi. Ia bisa pura-pura tidak dengar. Ia bisa masuk, menutup pintu. Selesai. Namun, kata-kata itu kembali terngiang. "Jangan menolak pembeli terakhir." Pak Raji menggeleng pelan. "Sudah habis?" jawabnya cepat. Padahal tidak, masih ada. Ia tahu itu. Sosok itu tidak bergerak, tidak maju, tidak mundur, hanya diam. Beberapa detik berlalu, atau mungkin lebih lama. Hujan hampir berhenti. Udara terasa semakin dingin. Pak Raji merasakan sesuatu yang aneh. Sunyi itu berubah menjadi lebih berat, lebih menekan. Seperti ada sesuatu yang tidak suka dengan jawabannya. Ia menelan ludah. Tangannya berkeringat. "Ada," katanya akhirnya. Suara hampir tidak terdengar. Ia membuka panci. Tangannya gemetar saat mengambil tahu terakhir. Uap naik pelan. Dalam cahaya lampu jalan, uap itu terlihat lebih tebal, seperti berkumpul. Pak Raji tidak berani melihat terlalu lama. Ia membungkus tahu itu cepat, menyodorkannya. Pagi itu terasa terlalu sunyi. Tidak ada suara ayam yang biasanya berisik. Tidak ada suara sapu lidi dari halaman tetangga. Bahkan angin pun seperti enggan bergerak. Pak Raji terbangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena segar, tapi karena perasaan tidak nyaman yang sejak semalam tidak hilang. Ia duduk di pinggir tempat tidur, menatap kosong ke depan. Dadanya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Di sampingnya, Bu Sari masih tertidur. Pak Raji menoleh ke arah pintu kamar. Terbuka sedikit. Ia mengerutkan kening. Ia yakin tadi malam sudah menutupnya. Perlahan, ia berdiri. Langkahnya pelan, hampir tanpa suara. Ia membuka pintu lebih lebar. Rumah terasa dingin, lebih dingin dari biasanya. "Dika?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Biasanya di jam seperti ini, Dika masih tertidur. Pak Raji berjalan ke kamar anaknya. Pintu terbuka. Tempat tidurnya kosong. Selimutnya terlipat setengah, seperti ditinggalkan terburu-buru. Pak Raji berhenti di ambang pintu. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Dika?" panggilnya lagi. Kali ini sedikit lebih keras. Masih tidak ada jawaban. Bu Sari terbangun. "Ada apa?" tanyanya dengan suara masih serak. "Dika nggak ada," jawab Pak Raji singkat. Bu Sari langsung bangun. Wajahnya berubah. Maksudnya? Maksudnya nggak ada di kamar. Bu Sari bergegas keluar. "Dika!" teriaknya. Suara itu menggema di dalam rumah. Kosong. Tidak ada balasan. Mereka mencari ke setiap sudut rumah. Ruang depan, kamar mandi, halaman belakang. Tidak ada. Dika tidak ada. Bu Sari mulai panik. "Nggak mungkin keluar sendiri," katanya. Suaranya mulai bergetar. Pak Raji diam. Ia berdiri di tengah rumah. Pikirannya kosong, namun ada satu tempat yang belum ia lihat. Dapur. Langkahnya terasa berat saat menuju ke sana. Setiap langkah seperti ditahan sesuatu.
Ia berdiri di depan pintu dapur, terbuka sedikit. Dari dalam tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya gelap. Pak Raji mendorong pintu itu perlahan. Engselnya berderit pelan. Dapur terlihat biasa. Tungku, meja, dan panci besar itu ada di sana, tertutup. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Udara di dalam dapur terasa lebih dingin dan lembab, seperti habis hujan. Padahal di luar tidak. Pak Raji melangkah masuk, pelan, sangat pelan. Di belakangnya, Bu Sari ikut masuk. "Dika!" panggilnya lagi, hampir menangis. Pak Raji berdiri di depan panci. Tangannya gemetar. Ia tidak ingin membuka, tapi ia tahu ia harus. Perlahan ia menyentuh tutupnya. Dingin, lebih dingin dari biasanya. Ia mengangkatnya, pelan, sangat pelan. Uap tipis keluar, padahal tidak ada api. Air di dalamnya penuh, lebih penuh dari biasanya. Dan di permukaan air itu ada sesuatu yang bergerak. Pak Raji menahan nafas, matanya membesar. Ia melihat, seperti bayangan kecil, bergerak di dalam air. Seperti tangan, seperti tubuh, tidak jelas, tapi cukup untuk dikenali. "Pak!" Suara Bu Sari bergemetar di belakangnya. Pak Raji tidak menjawab. Ia tidak bisa, karena di dalam air itu, ia melihat sesuatu yang lebih jelas. Wajah, kecil, pucat, dan sangat familiar. Dika. Pak Raji menjatuhkan tutup panci. Suara logamnya keras, menggema. Bu Sari menjerit. "Apa itu?" Pak Raji mundur beberapa langkah. Nafasnya terputus-putus. Itu. Ia tidak bisa melanjutkan. Bu Sari mencoba mendekat. "Tolong, lihat." Tapi sebelum ia sempat membuka, air di dalam panci kembali tenang. Seperti tidak ada apa-apa. Seperti tadi hanya bayangan. Pak Raji menatap kosong. Tubuhnya lemas. Kakinya tidak kuat berdiri. Ia terduduk di lantai. Tangannya gemetar. Bukan, bisiknya. Tapi ia tahu apa yang ia lihat. Hari itu berubah menjadi kekacauan. Warga berdatangan, mencari, memanggil, menyisir setiap sudut kampung. Tapi Dika tidak ditemukan. Tidak ada jejak, tidak ada tanda, seolah menghilang begitu saja. Bisik-bisik mulai muncul, lebih keras dari sebelumnya. Aneh, tiba-tiba hilang rumahnya. Pak Raji tidak mendengar jelas, atau mungkin tidak ingin mendengar. Ia hanya duduk di depan rumah, diam, kosong. Bu Sari menangis tanpa henti. Namun Pak Raji tidak. Ia tidak menangis. Matanya kering, terlalu kering, seperti sesuatu di dalam dirinya sudah berhenti. Malam datang, lebih gelap dari biasanya. Warga mulai pulang. Pencarian dihentikan sementara. Rumah Pak Raji kembali sunyi, terlalu sunyi. Pak Raji berdiri, perlahan. Langkahnya membawanya ke dapur, tanpa berpikir, tanpa tujuan yang jelas. Ia berdiri di depan pintu dapur, terbuka, sedikit. Dari dalam tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya gelap. Pak Raji mendorong pintu itu perlahan. Engselnya berderit pelan. Dapur terlihat biasa. Tungku, meja, dan panci besar itu ada di sana, tertutup. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Udara di dalam dapur terasa lebih dingin dan lembab, seperti habis hujan. Padahal di luar tidak. Pak Raji melangkah masuk, pelan, sangat pelan. Di belakangnya, Bu Sari ikut masuk. "Dika!" panggilnya lagi, hampir menangis. Pak Raji berdiri di depan panci. Tangannya gemetar. Ia tidak ingin membuka, tapi ia tahu ia harus. Perlahan ia menyentuh tutupnya. Dingin, lebih dingin dari biasanya. Ia mengangkatnya, pelan, sangat pelan. Uap tipis keluar, padahal tidak ada api. Air di dalamnya penuh, lebih penuh dari biasanya. Dan
sesuatu yang bergerak. Pak Raji menahan nafas, matanya membesar. Ia melihat seperti bayangan kecil bergerak di dalam air, seperti tangan, seperti tubuh, tidak jelas, tapi cukup untuk dikenali. "Pak," suara Bu Sari bergemetar di belakangnya. Pak Raji tidak menjawab. Ia tidak bisa, karena di dalam air itu ia melihat sesuatu yang lebih jelas. Wajah kecil, pucat, dan sangat familiar. Dika. Pak Raji menjatuhkan tutup panci. Suara logamnya keras, menggema. Bu Sari menjerit. "Apa itu?" Pak Raji mundur beberapa langkah. Nafasnya terputus-putus. Itu. Ia tidak bisa melanjutkan. Bu Sari mencoba mendekat. "Tolong, lihat." Tapi sebelum ia sempat membuka, air di dalam panci kembali tenang. Seperti tidak ada apa-apa. Seperti tadi hanya bayangan. Pak Raji menatap kosong. Tubuhnya lemas. Kakinya tidak kuat berdiri. Ia terduduk di lantai. Tangannya gemetar. Bukan, bisiknya. Tapi ia tahu apa yang ia lihat. Hari itu berubah menjadi kekacauan. Warga berdatangan, mencari, memanggil, menyisir setiap sudut kampung. Tapi Dika tidak ditemukan. Tidak ada jejak, tidak ada tanda, seolah menghilang begitu saja. Bisik-bisik mulai muncul, lebih keras dari sebelumnya. Aneh, tiba-tiba hilang. Rumahnya? Pak Raji tidak mendengar jelas, atau mungkin tidak ingin mendengar. Ia hanya duduk di depan rumah, diam, kosong. Bu Sari menangis tanpa henti. Namun Pak Raji tidak. Ia tidak menangis. Matanya kering, terlalu kering, seperti sesuatu di dalam dirinya sudah berhenti. Malam datang, lebih gelap dari biasanya. Warga mulai pulang. Pencarian dihentikan sementara. Rumah Pak Raji kembali sunyi, terlalu sunyi. Pak Raji berdiri, perlahan. Langkahnya membawanya ke dapur, tanpa berpikir, tanpa tujuan yang jelas. Ia berdiri di depan pintu dapur, terbuka, sedikit. Dari dalam tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya gelap. Pak Raji mendorong pintu itu perlahan. Engselnya berderit pelan. Dapur terlihat biasa. Tungku, meja, dan panci besar itu ada di sana, tertutup. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Udara di dalam dapur terasa lebih dingin dan lembab, seperti habis hujan. Padahal di luar tidak. Pak Raji melangkah masuk, pelan, sangat pelan. Di belakangnya, Bu Sari ikut masuk. "Dika," panggilnya lagi, hampir menangis. Pak Raji berdiri di depan panci. Tangannya gemetar. Ia tidak ingin